dengan NIM 205119662. Saya dari Pendidikan Biologi 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diksi atau pemilihan kata, yakni denotasi, konotasi, sinonim, antonim, homonim, kata khusus, dan kata umum. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai diksi atau pemilihan kata terlebih dahulu. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua yaitu seseorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga yaitu menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Contoh paragraf diksi. Yang pertama yaitu, hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Adapun paragraf 2 yaitu, liburan kali ini aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan senang hati. Nah, kedua paragraf tersebut mempunyai makna yang sama, tapi dalam pemilihan kata diksi pada contoh paragraf kedua menjadi enak dibaca, tidak membosankan bagi pembacanya. Sedangkan menurut Andre, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Adapun ciri-ciri diksi yaitu yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, yaitu dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Adapun syarat dari diksi yaitu ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Fungsi diksi. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua yaitu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga yaitu melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Dan yang keempat yaitu membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai denotasi.
Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Denotasi juga dikenal sebagai makna kognitif, mengacu pada hubungan langsung antara suatu istilah dan objek, ide atau tindakan yang ditunjukinya. Kesimpulannya, denotasi adalah arti literal atau primer dari suatu kata. Biasanya, makna denotasi sesuai dengan yang terdapat dalam kamus atau literatur lain. Tidak ada unsur makna lain atau makna tersembunyi yang terkandung dalam denotasi. Jika suatu kalimat tidak memiliki makna ganda atau tidak ambigu, maka kalimat tersebut adalah denotasi. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata sebuah kata. Kata makan artinya memasukkan makanan atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Arti makna tersebut ialah makna denotatif. Makna denotatif tersebut juga makna umum. Contoh kalimat denotasi yaitu yang pertama, jika libur sekolah, Dinda tidak ingin beranjak dari tempat tidurnya. Makna beranjak yaitu beralih. Contoh yang kedua yaitu, sebelum menaiki gunung, kami singgah di gubuk kecil. Maknanya singgah, yaitu mampir. Contoh yang ketiga yaitu, Agus biasanya pulang kerja sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam maknanya yaitu petang atau sore. Contoh yang keempat yaitu, tangannya sedikit teriris saat memotong bawang merah. Di sini teriris memiliki makna yaitu terkena pisau atau benda tajam. Dan contoh yang terakhir yaitu, bumi berotasi sehari 24 jam. Berotasi maknanya berputar pada porosnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konotasi. Definisi makna konotasi. Menurut Graf, pengertian makna konotatif adalah suatu jenis makna di mana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Konotasi atau makna konotatif disebut juga makna konotasional, makna emotif, dan makna evaluatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata, makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Menurut Aminuddin, makna konotatif adalah makna kata yang telah mengalami penambahan terhadap makna dasarnya. Makna konotatif disebut juga dengan makna tambahan. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau dibaca. Makna konotatif dapat disebut dengan makna tambahan atau makna kiasan. Makna konotatif dapat berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, pada kata ceramah, dulu kata ini berkonotasi negatif, yang berarti cerewet, tetapi sekarang berkonotasi positif. Menurut Zainal dan Amran, makna konotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Secara umum, makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya. Makna yang telah mengalami penambahan pada makna dasarnya, yakni hanya tambahan yang sifatnya memberi nilai rasa, baik positif maupun negatif. Makna konotatif atau konotasi kata mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Makna konotatif mengandung imajinasi, nilai rasa, dan dimaksudkan untuk mengunggah rasa. Jenis-jenis
kalimat denotasi Budi memakan apel. Kalimat konotasinya, kecelakaan di jalan tol telah memakan banyak korban. Memakan yaitu mengakibatkan. Yang kedua yaitu kalimat denotasinya yaitu dia suka baju berwarna hitam. Kalimat konotasinya yaitu dia tidak suka kampanye hitam. Dalam kurung kampanye hitam yaitu kampanye jahat. Contoh yang ketiga yaitu kalimat denotasinya yaitu Budi memiliki tangan yang panjang. Kalimat konotasinya yaitu temannya ternyata seseorang yang panjang tangan. Panjang tangan yaitu suka mencuri. Bukan panjang tangan panjang besar. Yang keempat yaitu kalimat denotasinya yaitu kepalanya sangat besar. Sedangkan kalimat konotasinya yaitu saya tidak suka orang yang besar kepala. Di sini besar kepala artinya sombong. Dan contoh yang kelima, kalimat denotasinya itu sudah saatnya beja dicat hijau lagi. Kalimat konotasinya yaitu para koruptor dibawa ke meja hijau. Meja hijau bermakna yaitu pengadilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sinonim. Pengertian sinonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, misalnya tulisan ataupun pelafalan, tetapi kata-kata itu mempunyai arti yang mirip atau sama. Sinonim biasa dinamakan juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Contoh sinonim. Contoh kata sinonim. Abadi yaitu awet, abang yaitu akang, dahulu yaitu awal. Contoh kalimat sinonim. Yang pertama yaitu adonan ini sangat lunak. Sinonimnya yaitu adonan ini sangat lembek. Lunak dan lembek adalah sinonim atau persamaan kata. Yang kedua yaitu Aldo merupakan murid yang pandai. Aldo merupakan murid yang cerdas. Aldo merupakan murid yang pintar. Pandai, cerdas, pintar merupakan sinonim atau persamaan kata. Contoh yang ketiga yaitu dia melihat konser band ungu di lapangan kemarin sore. Dia menonton konser band ungu di lapangan kemarin sore. Melihat dan menonton adalah suatu sinonim atau persamaan kata. Dan contoh yang ketiga yaitu kemarin aku memohon dibelikan handphone. Kemarin aku meminta dibelikan handphone. Memohon dan meminta adalah suatu sinonim atau persamaan kata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai homonim. Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya dengan kata yang lain tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda. Homonim merupakan jenis-jenis kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kata yang berhomonim mempunyai makna bergantung dengan konteks kalimat yang mengikutinya. Oleh sebab itu, kita masih belum bisa memutuskan apakah itu makna dari sebuah kata yang berhomonim tanpa melihatnya ke dalam sebuah bentuk kalimat utuh. Secara etimologi, istilah homonim berasal dari bahasa Yunani, yakni homos yang berarti sejenis atau sama, serta onuma yang berarti nama. Secara umum, istilah homonim mengacu pada kata atau istilah yang memiliki pelafalan dan pengejaan yang sama namun memiliki makna berbeda. Homonim berbeda dengan polisemi. Polisemi merupakan kata yang dapat memiliki makna lebih dari satu. Biasanya makna yang terkandung adalah makna denotasi, makna sesungguhnya, dan makna konotasi perumpamaan. Nah, contoh homonim. Kata homonim. Yang pertama yaitu hak, bagian dari sepatu wanita, sesuatu yang benar, dan milik atau kepunyaan.
Yang kedua yaitu bulan. Yang pertama yaitu penyebutan periode dalam kalender. Yang kedua yaitu satelit alam yang mengorbit pada bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai antonim. Antonim adalah kata-kata yang maknanya saling berlawanan satu sama lain. Antonim sering sekali disebut dengan lawan kata. Antonim merupakan lawan kata yang memiliki arti berlawanan terhadap suatu kata. Penggunaan kata antonim seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antonim mempunyai beberapa pembagian sesuai dengan jenisnya. Yang pertama yaitu antonim berpasangan. Antonim kembar adalah antonim yang melibatkan pertentangan antara dua kata. Contohnya adalah kata hidup yang berlawanan dengan kata mati. Yang kedua yaitu antonim majemuk. Antonim majemuk adalah antonim yang melibatkan banyak kata. Contohnya adalah rumah itu berwarna merah yang berlawanan dengan rumah itu berwarna hijau. Yang ketiga yaitu antonim gradual. Antonim gradual adalah antonim yang memiliki tingkatan dalam pertentangan. Contohnya yaitu rumah mewah dan rumah sederhana. Yang keempat yaitu antonim hierarkis. Antonim hierarkis yaitu antonim yang bertentangan katanya dalam posisi bertingkat. Contohnya adalah Januari dan Februari. Dan contoh yang kelima yaitu antonim relasional. Antonim relasional yaitu antonim yang kedua katanya saling berhubungan. Contohnya adalah kata suami dan istri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus. Dalam hal ini, kata merupakan satuan unit terkecil dari bahasa. Kata-kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Pengertian kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Penggunaan kata umum dan kata khusus. Kalimat yang pertama, ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang kedua, ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, ayah melirik adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kalimat tersebut memiliki makna yang umum, yaitu melihat dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai dengan menengok pada kalimat kedua. Contoh kata umum dan kata khusus. Kata umum yaitu melihat, kata khususnya yaitu menengok, menyaksikan, melirik, memandang, memoloti, mengamati, dan memperhatikan. Yang kedua yaitu kata umum mendatangi, kata khususnya yaitu mampir, singgah, berkunjung. Itulah penjelasan dari saya mengenai diksi atau pemilihan kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.